sehat dari Klinik Mami Kasa. Assalamualaikum semuanya. Jadi, pagi ini kita bakal ngadain podcast bareng salah satu dokter spesialis yang ada di Klinik Mami Kasa dengan Dr. Kasanova Ayati, SPOG. Halo dok. Halo. Gimana kabarnya dok? Alhamdulillah sehat. Oh iya, beberapa hari kemarin saya sempat ngerekap DM atau direct message dari sahabat KMC nih dok. Banyak yang nanya tentang kanker serviks nih dok. Gimana nih? Jadi kanker serviks itu sendiri apa sih dok sebenarnya? Jadi memang kanker serviks ini sangat menarik ya. 50 wanita itu di data tuh meninggal dalam 1 hari karena kanker serviks. Jadi tahu dulu apa itu kanker serviks. Jadi secara awam nih harus dibedakan dulu nih tumor sama kanker, karena banyak orang-orang awam itu kalau udah dengar kata-kata tumor tuh udah parno bawaannya. Jadi tumor itu segala sesuatu benjolan yang seharusnya tidak ada di tubuh kita. Nah itu kita nyebutnya sebagai tumor. Jadi kalau kanker itu tumor yang ke arah keganasan. Jadi tumor itu ada 2, ada tumor yang jinak dan ada tumor yang ganas. Jadi kalau kanker itu tumor yang ganas gitu. Nah jadi kalau kanker serviks apa? Yaitu tumor ganas di serviks. Serviks itu adalah mulut rahim. Jadi kanker ganas di arah mulut rahim. Jadi mulut rahim ya, bukan rahim, berbeda. Gitu. Terus tanda dan gejala dari kanker serviks itu sendiri biasanya apa sih dok? Kalau gejalanya itu kalau kita udah terkena kanker, jadi kanker serviks ini kan ada stadiumnya. Yang namanya setiap kanker itu pasti ada stadiumnya. Stadium awal sampai stadium lanjut. Kalau stadium awal itu tidak ada tanda sama sekali, kadang-kadang tidak ada gejala gitu. Nah, tapi kalau sudah stadium yang lanjut, itu gejala yang paling sering itu nyeri pada saat berhubungan, sering nyeri vagina dan nyeri panggul, dan yang paling sering itu perdarahan terus lewat vagina di luar siklus haidnya, atau berdarah setelah berhubungan. Nah itu yang paling sering dikeluhkan perempuan-perempuan yang ternyata setelah didiagnosis, diperiksa ternyata terkena kanker serviks sendiri. Kalau pencegahan dan deteksi awal dok dari gejala kanker serviks itu sendiri apa dok? Jadi kanker serviks ini sebenarnya kanker yang kita tuh udah tahu penyebabnya, berbeda sama kanker yang lain. Jadi penyebab kanker serviks itu sendiri itu adalah virus papiloma manusia atau HPV, orang sering bilangnya HPV, Human Papilloma Virus. Jadi virus ini itu yang menyebabkan terjadinya perubahan sel di mulut rahim sehingga berubah menjadi ke arah keganasan. Jadi deteksi dininya apa? Nah makanya kanker serviks ini stadium awal pun atau kamu tanpa gejala pun kita bisa deteksi gitu. Dengan gimana? Dengan cara pemeriksaan pap smear. Mungkin udah sering dengar pap smear ya. Jadi pap smear itu sendiri pemeriksaan untuk mendeteksi kanker serviks walaupun belum ke arah kanker gitu. Jadi tidak harus dilakukan apabila kita terkena gejala. Sebelum terkena gejala pun kita udah bisa pap smear tersebut ya dok ya, untuk deteksi awal gitu. Nah kalau pencegahannya gimana? Karena kita udah bisa deteksi dan kita tahu penyebab dari kanker serviks ini sendiri, kita bisa lakukan pencegahan dengan melakukan vaksin serviks. Nah, jadi kanker serviks ini punya kanker yang ada vaksinnya itu cuma kanker serviks ini. Ya. Syarat dari pap smear itu sendiri apa ya dok ya? Pemeriksaan pap smear ini tentunya nggak bisa datang langsung pap smear gitu. Jadi kita ada syaratnya. Jadi kalau mau pap smear itu syaratnya harus terpenuhi dulu. Jadi ada 3 syarat. Yang pertama tidak dalam kondisi haid. Jadi harus dalam kondisi bersih. Kemudian tidak berhubungan minimal 3 hari. Kemudian tidak menggunakan obat-obatan lewat vagina ya, atau pencuci vagina 1 kali 24 jam. Jadi kalau syaratnya terpenuhi bisa dilakukan pap smear untuk deteksi si kanker serviks itu sendiri. Kemudian vaksin itu bisa dilakukan batas usianya berapa dok? Kalau vaksin serviks itu sendiri sih dari usia 10 tahun itu sampai efektif sampai 45 tahun, tapi ada juga yang literatur yang mengatakan sampai 55 tahun pun masih bisa divaksin gitu. Yang seksual aktif ya gitu. Jadi vaksin itu sendiri bisa kita lakukan itu apabila sudah terbukti kita tidak pernah terkena atau terinfeksi oleh
HPV itu sendiri gitu. Jadi kalau deteksinya tadi yaitu dengan pap smear. Jadi kalau perempuan-perempuan yang sudah pernah berhubungan badan, yang sudah tidak perawan lagi, sebelum vaksin sebaiknya melakukan pap smear karena kita harus pastikan dulu kita tidak terdeteksi pernah terinfeksi sama virus HPV itu sendiri gitu. Karena tujuan vaksin kan untuk menimbulkan antibodi di tubuh kita. Gitu. Jadi apabila hasil pap smear-nya itu ternyata bagus, tidak ada deteksi, tidak ada sel-sel ke arah keganasan, kita bisa lakukan vaksin serviks itu. Nah, kalau buat yang masih perawan, atau yang usianya di atas 10 tahun, anak-anak di atas 10 tahun, itu bisa langsung melakukan vaksin serviks tanpa harus melakukan pap smear. Jadi pap smear hanya pada perempuan-perempuan yang sudah pernah berhubungan badan. Oke. Itu untuk cewek nih dok. Kalau untuk laki-laki dok, banyak beberapa pertanyaan tuh yang ngebahas cowok tuh bisa nggak sih vaksin juga gitu? Pertanyaannya bagus tuh. Jadi apa perempuan aja yang mesti vaksin gitu kan? Karena kan kita tahu nih penyebab dari virus HPV itu penyebab dari kanker serviks itu virus HPV. Penularannya gimana? Nah paling banyak itu karena berhubungan seksual. Bisa dari kasus non seksual tuh bisa. Misal siapa si A yang kena kanker serviks terus handuknya kepake sama kita gitu. Ya, atau dari penularan ibu vertikal ya, ibu yang kanker serviks melahirkan lewat bawah. Jadi anaknya terpapar HPV dari mulut rahim pada saat melahirkan. Gitu. Nah, jadi pada kasus yang paling banyak kan itu kasus seksual gitu. Jadi nggak cuma perempuannya dong yang harusnya divaksin ya dok ya? Laki-laki juga harus vaksin gitu karena untuk pencegahan terinfeksi si HPV itu sendiri gitu. Jadi vaksin pada laki-laki itu bisa dikerjakan di usia 16 sampai 26 tahun ya. Dan intinya tuh pada saat seksual aktif ya. Jadi kalau di kita segitu, mungkin di luar negeri lebih ya. Atau lebih awal atau gimana kita nggak yang kita bahas kan di Indonesia dulu gitu, 16 sampai 26 tahun gitu. Jadi itu tadi laki-laki juga boleh. Jadi kalau mau vaksin silahkan bukan cuma buat perempuan ya, buat laki-laki juga sebagai pencegahan penularan kanker serviksnya ke perempuan gitu. Jadi ada syarat nggak kalau laki-laki? Nggak ada, cuma usianya segitu. Nah satu lagi nih penting harus dipahami bahwa vaksin itu ada banyak jenisnya. Tapi yang ada di Indonesia tuh baru 2 macam. Ada yang buat 3 virus. Sama? Itu khusus untuk ke arah kanker serviks saja. Ada yang buat 4 virus. Jadi kalau yang buat 4 virus ini selain ke kanker serviks juga bisa buat kutil ke kemaluan gitu. Jadi bisa dipilih yang mana gitu. Nah, jadi ayo buat perempuan tuh pap smear penting untuk deteksi dan vaksin penting banget untuk pencegahan. Ya. Oke dok, jadi dari penjelasan dokter tadi, kalau misal vaksin itu ada 2 jenis. 2 jenis untuk 3 virus dan 4 virus. Kalau untuk cowok dan cewek, laki-laki dan perempuan itu beda nggak dok jenis vaksinnya? Sama aja. Jadi karena HPV ini bisa ke laki, bisa ke perempuan, dan penularan juga dari laki ke perempuan. Jadi ya bisa dipilih yang 3 virus atau yang 4 virus. Tapi sih kalau saya lebih prefernya ke yang 4 virus ya, karena selain kanker serviks dia juga bisa buat ngeprotek buat kutil kemaluan. Jadi kan itu juga kasusnya banyak pada laki-laki. Kutil kemaluan ya. Oke, informatif dan edukatif banget nih informasi dari Dokter Kasa kali ini tentang kanker serviks, vaksin juga pap smear yang bisa dilakuin di klinik Mami Kasa. Untuk teman-teman semuanya, saya mau kasih kesimpulan nih dari penjelasan Dokter Kasa tadi, bahwa kita sebagai perempuan itu penting banget melakukan pencegahan dan deteksi dini tentang hal-hal yang tidak diinginkan seperti kanker serviks. For your information, di klinik Mami Kasa udah bisa melakukan pap smear dan vaksin. Jadi untuk sahabat KMC semuanya yang mau vaksin dan pap smear bisa langsung datang ke klinik Mami Kasa karena kita udah tersedia dengan dokter spesialis obgyn kita yaitu Dokter Kasa Nova ya. Oke, untuk Dokter Kasa terima kasih atas penjelasan dan waktunya ya dok. Untuk sahabat KMC semuanya, semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat KMC.